kembali lagi bersama aku, Nova. Oke sedulur guys, nggak usah pakai acting gitu ya, nggak seneng aku. Nah sekarang aku lagi ada di Growing Hope, sekolah berkebutuhan khusus. Di sini itu kita akan ketemu lagi dengan Kak Maria nih sedulur guys. Kita mau cari Kak Maria di mana nih ya? Karena kita mau ngobrolin tentang anak dengan kasus disabilitas intelektual. Itu versi cepatnya disabilitas intelektual. Tapi kalau versi lambatnya disabilitas intelektual gitu sedulur guys. Nah kita mau cari Kak Maria. Di mana ini Kak Maria nih? Di mana ini Kak Maria? Sedulur guys ngerti nggak? Kita kan tadi nyari Kak Maria nih ya. Kita lagi cari Kak Maria. Ternyata Kak Maria loh ada di sono no. Agak nggak kelihatan, agak jauh nih. Tuh lihat. Kita samperin aja langsung ya. Ya nggak? Bener nggak? Hah? Come on. Hai Kak Maria. Hai Novan, apa kabar? Baik. Ini lagi apa nih Kak Maria nih? Biasa panen tomat. Tomat. Rampai itu. Nah Kak Maria, Ya. aku tuh kesini pengen ngobrol-ngobrol lagi nih sama Kak Maria. Waktu itu kan telur gas juga itu ada yang request nih. Request apa? Tanya, mereka pengen tahu tentang pengertian dari disabilitas intelektual. Oh iya, oke. Gitu nih Kak. Jadi kita mungkin hari ini mau ngobrolin tentang disabilitas intelektual nih. Gimana nih? Bentar, ini kan panas banget ya Pan? Panas. Iya, haus banget. Kita minum dulu yuk ya, kita beli minum dulu ya. Boleh. Kita mau beli minum lah ya biar segar. Oh boleh. Jadi kita kesana dulu nih kan ya. Oke yuk ya, Oke kesana dulu siap. Gimana nyalanya kalau nggak ada itu? Kunyit asam. Kalian mau beli kunyit asam? Berapa? Mau beli berapa? Beli satu. Harga kunyit asamnya 10.000. 10.000 yang mana? Ini. Oke, yang ini lihat angkanya ya. Ini angka berapa? 5. Nolnya ada berapa? 3. Jadi berapa? 5.000. Oke, sekarang ini berapa? 10.000 berarti yang 10.000 Bu Hana ambil, Alia pegang yang 5.000 simpan ya. Oke, ini kunyit asamnya. Selamat menikmati. Sama-sama. Yuk. Next. 1 kusam. 10.000. Oke. Thank you. Satu kusum lagi Kak. Satu. Iya. Enak banget, seger banget nih kayaknya nih. Pastinya. Terima kasih. Nah, Kak Maria, tadi itu kenapa sih adek itu kayak lama gitu? Aku jadi tambah haus. Ya jangan gitu. Iya. Kan semuanya pasti ada penyebabnya. Kenapa ya kok belanja minuman aja lama gitu caranya? Nah itu dia menarik kan. Itu tadi salah satu kriteria dari anak yang mengalami disabilitas intelektual. Oh, disabilitas intelektual. Nah, baru tahu kan. Yang tadi awal aku kan lagi mau bicarain soal itu iya, kan Kak? Iya, benar. Nah, tapi ngobrolin disabilitas intelektual kayaknya lebih ngadem ya. ini panas bener. Kita pindah tempat ya. Bener-bener boleh kita pindah tempat. Oh, sebelum pindah tempat, biar lebih cepat kayaknya kita pakai jalur alternatif aja gimana? Apa itu? Boleh ikutin saya Kak Maria. Ayo, gimana? kita agak celing gitu ya, lompat sedikit ya. Okay. Yuk Kak, 1, 2, 3. Iya. Hai. Kan heboh ya. Iya, aku juga ikut. Sedulur guys, pengen tahu sekarang ini kita lagi ada di ruang terapi sensori integrasi. Nah, lanjut ya Kak ya. Oke. Aku tuh pengen tanya lagi, kenapa anak yang tadi itu bisa masuk ke dalam salah satu contoh anak dengan gangguan disabilitas intelektual Kak? Oke, mungkin aku jelasin dulu ya. Boleh ya. Disabilitas intelektual itu apa sih gitu ya? Nah, benar. Disabilitas intelektual ini seringkali juga disebut tunagrahita.
Yang waktu lalu disebutkan tunagrahita itu. Ya, tunagrahita itu anak yang memiliki keterbatasan fungsi intelektual dan perilaku adaptif. Dan gejala-gejalanya ini mulai muncul sebelum usia 18 tahun. Nah, dulu guys, ngerti nggak tuh fungsi intelektual sama perilaku adaptif, Kak Maria? Aku tidak mengerti. Tolong dijelaskan lebih detail biar sedulur guys semua tahu nih. Siap, tenang. Fungsi intelektual. Fungsi intelektual itu mencakup kemampuan penalaran, pemecahan masalah, kemudian belajar dari pengalaman yang sudah berlalu, ya. Kemudian fungsi akademis, kemampuan akademis juga. Nah, daya ingat dari anak-anak yang memiliki tunagrahita ini itu ada kendala, suka lupa. Nah, dan mereka juga mengalami keterbatasan pada kemampuan akademis seperti membaca, menulis, berhitung. Mereka butuh waktu lebih lama untuk belajar. Bentar Kak, aku harus pakai sesuatu dulu biar lebih kece nih ya. Silakan. Aduh. Ya. Ini dia kebanggaan aku ya, namanya Blahon. Ngerti nggak guys, sedulur guys? Nah, aku baru tahu juga, sedulur guys juga pasti baru tahu nih ya. Ternyata fungsi intelektual itu lebih ke arah daya pikir dan kemampuan belajar. Ngono, sedulur guys. Bener nggak Kak Maria? Betul banget. Nah, selanjutnya nih Kak Maria. Sebelum selanjutnya mungkin aku tak minum dulu. Ayo Kak. Mantap ya minumnya. Selanjutnya Kak Maria, aku mau nanya. Tadi disebut tentang kemampuan adaptif. Oh iya. Nah, itu apa? Kemampuan adaptif itu apa? Kemampuan adaptif atau tadi perilaku adaptif? Perilaku adaptif bisa bilang. Oke, perilaku adaptif ya. Nah, ya. Perilaku adaptif lebih kepada kemampuan merawat diri, lalu komunikasi, terus kemampuan seseorang dalam berpartisipasi di lingkungan. Oh gitu. Ya, cara dia setiap hari melakukan aktivitasnya dia sehari-hari. Kemandiriannya dia juga itu termasuk dalam perilaku adaptif. Oh, kalau bisa, maksudnya kemandirian itu seperti apa contohnya Kak? Ya, anak ini misalnya bisa makan sendiri, lalu mandi, gosok gigi sendiri, pakai baju, pakai sepatu, bahkan bisa membersihkan ruangan atau rumah, kemudian berbicara timbal balik dengan lingkungannya, bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Itu semua adalah perilaku-perilaku adaptif. Oh gitu Kak. Jadi anak-anak ini setiap melakukan kegiatan apapun itu harus dibantu berarti ya? Tergantung tingkat keparahan dari disabilitas intelektualnya. Kak Maria, ini masuk ke tingkat keparahan. Ya. Yang dimaksud dengan tingkat keparahan itu gimana nih? Parah banget atau nggak parah atau gimana nih? Aku nggak ngerti. Iya, tingkat keparahan ini dibagi menurut taraf kecerdasan atau kapasitas kecerdasan anak. Ya, jadi berdasarkan skor IQ-nya. Oh, Nah, dari IQ. Dibagi 4, ada ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Jadi dari IQ itu dibagi 4, ada ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Betul. Itu tingkat keparahannya sedulur guys. Nah, bukan parah, tapi ada ringan, ada sedang, ada berat, dan sangat berat. Nah, itu juga bukan berat badan ya, tapi intelektualnya. Kak Maria, aku dan sedulur guys jadi lebih paham nih tentang pengertian dari disabilitas intelektual. Wah, keren banget ya. Ternyata di sekeliling kita itu sebenarnya banyak ya Kak, anak-anak yang mungkin usianya udah lebih dewasa, tetapi kemampuannya mungkin belum bisa baca, belum bisa menulis, kemandiriannya juga kurang. Iya, betul. Gitu ya Kak ternyata ya. Benar banget Novan. Jadi sekarang ini ya kalau kita sudah tahu nih siapa sih atau seperti apa
informasi anak-anak yang mengalami disabilitas intelektual. Ya kalau kita tahu ya harus ditolong, mereka harus dibimbing, mereka butuh kita supaya bisa mandiri ya. Bener. Nah, dulur guys, gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu nih pengertian tentang disabilitas intelektual dan kita mungkin kita ngelihat gitu ya di luaran sana atau sekeliling kita anak yang mengalami disabilitas intelektual, nah itu bisa kita tolong, bisa kita bantu gitu dulur guys. Jangan nggak mau tahu. Maaf Kak. Ya. Kalau gitu Kak Maria, aku mau undur diri dulu nih. Kapan-kapan kita ketemu lagi ngobrolin tentang anak berkebutuhan khusus yang lainnya lagi nih. Pengen tetap ketemu Kak Maria nih biar kita tambah ilmunya. Gitu Kak Maria. Terima kasih banyak Kak Maria untuk waktunya dan ilmunya yang banyak banget. Nah, dulur guys semua, hari ini kita udah banyak banget ngebahas tentang anak disabilitas intelektual, ya kan? Sudah pada tahu semua kan? Nah, kalau pengen tahu lagi tentang kasus anak berkebutuhan khusus lainnya, bisa langsung nyalakan lonceng. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Oke? Terima kasih, sedulur guys semua. Jangan lupa nonton video selanjutnya.